Jadi pertanyaannya itu dasar kehidupan bangsa dan bangsa. Khususnya dasar kehidupan bangsaku. Ya, termasuk kita ini itu gimana? Begitu. Bahasa lain, dasar itu pondasi. Dasar itu wewaton, pau, geran. Nggih. Ya. Ini begini, jadi beberapa hari yang lalu kita berangkat mengenai dasar negara. Berarti dasar kehidupan bangsa ini itu dimulai dari kita ini punya kehendak. Hidup itu punya cita-cita. Hidup itu punya kehendak. Apa kehendak itu? Minggu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kehendak ini adalah jiwa, ya, kemauan, keinginan, bahasa lain itu karep, kehendak. Kita menginginkan, ya, memiliki satu negara yang merdeka, ya, lepas dari segala bentuk penjajahan. Ini di dalam sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Bahkan kita juga bersumpah serapah kehendak luhur kita ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi, di atas dunia ini harus dihapuskan. Ini sumpah serapah jiwa besar bangsa ini. Tidak ada konstitusi di dunia ini yang menyatakan semacam itu. Ini bangsa kita ini bangsa yang berjiwa besar. Kita juga menginginkan adanya sistem, ya, penataan dan penyelenggaraan negara sendiri, ya, tidak dicampuri dengan bangsa atau negara lain. Ya, sama saja rumah tangga kita ini, kita bisa mengatur rumah tangganya sendiri tanpa pihak ketiga yang mencampuri urusan negara kita. Ya. Kita juga menginginkan, ya, kalau kita singkat, bahwa kita menginginkan adanya satu negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama merdeka. Jadi merdeka ini kemerdekaan bangsa, lepas dari segala bentuk penjajahan. Bukan kemerdekaan individu per individu, bebas semau-maunya, tapi kemerdekaan suatu bangsa. Ya, merdeka, berdaulat. Yang kedua, kita menginginkan negara ini berdaulat atas negerinya sendiri. Kalau ini negara kesatuan Republik Indonesia ini didaulat oleh seluruh rakyat, ya, maka kedaulatan rakyat ini meliputi 3 unsur, kan gitu. Ya, konstitusi, ya, tanah air dengan segala kekayaan alamnya ini, ya, di atas bumi, di bawah bumi, ya, itu adalah untuk semua, ya, rakyat seluruh Indonesia. Kan gitu. Iya. Nah, kehendak inilah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, merdeka, berdaulat, bersatu. Yang ketiga, bersatu. Ini semua tanpa persatuan tidak mungkin. Jadi sistem nanti juga harus sistem persatuan. Negaranya negara kesatuan. Jadi teori divide et impera yang selama ini kita dikondisikan untuk pecah belah, ini harus disadari bahwa kita menginginkan persatuan. Ya, merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Adil dan makmur akan terwujud kalau kita benar-benar merdeka, berdaulat, bersatu. Tanpa itu tidak mungkin adil makmur akan tercapai. Nah, itu kehendak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mewujudkan kehendak itu?
bagaimana mewujudkan cita-cita luhur itu bangsa Indonesia. Nah, ini membutuhkan pikiran, sistem berpikir atau tata cara berpikir untuk memecahkan permasalahan bangsa ini. Ya. Jadi ini pikiran juga harus ada turutannya, tidak liberal, tidak semau-maunya. Karena bangsa kita ini bangsa persatuan, kita ingat bangsa Indonesia itu adalah bangsa kesatuan. Itu sejak 28 Oktober 28 ya toh? Ya. Yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi suku-suku seluruh Indonesia ini sepakat menjadikan satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Gitu. Menjadikan satu tanah air miliknya suku-suku menjadi satu tanah air Indonesia. Ini harus tidak boleh dilupakan. Gitu. Ya. Jadi ini untuk landasan pikiran. Jadi pikiran ini ada ilmunya. Kalau yang kita mau pecahkan itu masalah bangsa, ya toh, maka pikiran, ya toh, cara berpikir ini ya nurut bangsa, nurut konstitusi. Tidak nurut aku, nurut saya, nurut kamu, tapi nurut konstitusi bagaimana? Jadi para pemimpin harus memiliki ilmu berpikir bangsa itu bagaimana. Ya toh? Ini sistem pikiran. Jadi semua dikasih pikiran. Tapi ilmu berpikir untuk memecahkan bangsa itu disebut ideologi. Jadi ide kuwi gagasan, pikiran, logi, ilmu. Jadi ada ilmunya berpikir untuk memecahkan masalah bangsa. Jadi kalau masalah bangsa ini sebagai objeknya, objek pikiran, yang berpikir itu harus jati diri sebagai bangsa, ini subjek pikirannya. Jadi ada normanya, ada landasannya apa? Ya wawaton kehendak bangsa ini apa? Jadi adanya satu kehendak, harus ada satu pikiran. Tapi bagaimana kita bisa berpikir kalau kita tidak punya cara melihat, cara pandang. Jadi cara pandang atau ada ilmu untuk memandang, namanya pandangan hidup. Ya, dalam arti bahasa negara itu disebut filosofi. Itu pandangan hidup. Jadi antara pandangan hidup filosofi nasional itu bangsa, ya toh? Pandangan hidup bangsa sama ideologi bangsa ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ideologi tanpa filosofi artinya berpikir tanpa melihat, atau katakanlah berpikirnya orang-orang buta itu hanya meraba-raba. Gitu loh. Gagap-gagap. Nah, jadi ketiganya kehendak atau aspirasi, kemudian ideologi, ya kehendak nasional, aspirasi nasional, ideologi nasional, kemudian aspirasi nasional atau kehendak bangsa ini satu kesatuan. Inilah yang disebut moralitas kebangsaan. Jadi ketiga ini akan berproduk bangsa. Jadi kesatuan jiwa itu adalah kesatuan pikiran, kesatuan pandangan, dan kesatuan kehendak. Ini baru dasar pertama yang harus diketahui sebagai dasar. Dasar ya. Jadi kalau mikir sak gelem-geleme, ya toh rumah tangga saja ya nurut keperluan rumah tangga apa. Jadi jati diri manusia itu kan berbeda-beda. Ya, sesuai dengan ruang dan waktu. Tapi kalau mau berpikir bangsa, kamu harus berjati diri sebagai bangsa, sebagai warga negara, jangan sebagai ego, aku. Bangsa ini sudah punya turutan, jadi kalau turutannya banyak aku ya semacam ini, akhirnya terjadi silang pandang tumpang tindih peraturan kelembagaan negara. Ini landasan pertama. Jadi kesatuan kehendak, kesatuan pikiran, kesatuan pandangan, ini adalah kunci kembalinya moralitas bangsa sebagai bangsa kesatuan. Tanpa kesatuan ini tidak mungkin
bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berjiwa besar.